Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasti Aulianggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Di sini saya akan mengerjakan lab deploy pre-built Kali Linux Virtual Machine atau VM. Nah, tujuan dari lab ini adalah yang pertama mendeploy VM Kali Linux pada komputer dengan prosesor Intel atau AMD. Kedua, mendeploy VM Kali Linux pada Mac OS berbasis ARM, M1, or M2. Selanjutnya, mengeksplor rasi dari dasar-dasar Linux. Oke, langsung saja pada ini part 1, deploying a pre-built customized Kali VM on AMD or Intel chip based computer. Nah, pertama saya akan mengunduh dan menginstal VirtualBox. Ini kita buka ya browsernya yang pertama. Lalu masuk situs VirtualBox ya. Saya pilih menu download dan unduh installer sesuai ininya, sesuai perangkat yang kita gunakan ya, device yang kita gunakan. Operasi yang digunakan. Oke. Lanjut untuk setelah selesai, saya jalankan installer dan pilih pengaturan default hingga selesai ya. Ini sudah saya download dan filenya ada di sini. VirtualBox. Oke. Ini ya, kita buka. Tadi sudah saya install sepertinya. Coba. Nih, kita buka. Ini. Oke. Selanjutnya, untuk scan yang kedua, kita mendownload OVA. Nah, kemudian saya unduh file OVA Kali Linux yang sudah saya sediakan, yang sudah disediakan dari Research Hub ini, Hub Netakat di sini ya. Nah, saya mendownload yang ethical ini nih, yang sudah saya pakai ini. Saya sudah mendownloadnya tadi. Kemudian itu filenya sekitar 8,5 GB. Nah, sekarang kita lanjut untuk deploying on ARM Max UHM. Oke, nanti sabar. Step 3, deploy dan oke, kita pilih sebentar. Kita pilih VirtualBox, import appliance ya. Kita masukin OVA-nya tadi yang sudah kita download. Nih. Oke, kita lanjut. RAM-nya 4 ya. Oke, kita lanjut aja nih. Kita buka. Oke, ini sampai kita import dulu ya. Itu part 2 ini sepertinya saya tadi sudah download juga Getam app-nya. Nah, selanjutnya
ini ya, kalau ini misalnya kita install UTM ini menggunakan Max dan prosesor M1 atau M2, itu langkahnya sedikit berbeda. Jadi kita gunakan aplikasi UTM, dan saya tadi sudah mendownloadnya ya, GetZoom app ini. Kemudian saya unduh file Oke, kemudian exploring Linux ya. Sabar dulu, saya masih mengimport appliance-nya. Kita skip saja ya sebentar. Oke, ini sudah bisa. Selanjutnya kita mulai saja. Kita mulai dulu. Kita hidupkan ya. Ini juga cukup lama, jadi kita tunggu saja. Ini sudah bisa ya, kita buka. Gini ya. Oke, sebentar, dia belum nampilin. Oke, kita tunggu. Oke, dia sudah nampilin. Nah, sudah tampilannya seperti ini. Oke, sebentar. Nah, ini kan loginnya nih, the user Kali. Berarti ininya Kali, passwordnya Kali ya. Kali. Oke, kita login. Nah, nanti ya sebentar. Tunggu dia masuk ke desktop dulu. Nah, setelah masuk ke desktop ini ya, ini ada Trust File System Home. Ini di sini nih. Kita buka root terminal emulator. Kayaknya ini. Sebentar. Klik kanan, open application dulu, kemudian terminal emulator. Nah, gitu. Nah, ini kan dia sudah masuk nih ke Kali itu ya. Dia sudah masuk ke ini, ke dalam sini. Selanjutnya kita lihat. Kita bagi dua aja. Sebentar. Nggak bisa dibagi dua. Nggak bisa. Coba ini. Ini masuknya. Nah. Kali. Oke. Kita akan mengikuti yang ini ya. Ini kan sudah membuka terminalnya dan di scan. Oke, ini.
Linux itu memiliki user root, jadi mirip dengan administrator di Windows. Nah, contohnya saya ketik vsudo ya, vsudo. Nih, kita coba ketik vsudo, kita enter. Nah, saya ketik vsudo ini hasilnya permission denied. Jadi karena itu butuh hak root ya. Dan saya ketik sudo vsudo. Ini passwordnya kali ya. Nah, dia sudah masuk ke sini ya. Ke sini nih dia masuknya. Dan sekarang file sudosernya sudah kebuka. Di dalamnya ini terlihat konfigurasi bahwa user di grup sudo itu bisa dijalankan di semua komen ya, dengan hak root. Kalau mau keluar ya tinggal Ctrl X aja. Nah, di sini saya mau cari sudo allows member of group to execute. Ini ya, sudo. Oke, all members. Kita keluar dulu, tinggal X. Keluarnya itu tinggal X. Ctrl X maksudnya. Nah, untuk memverifikasi, sebentar, the grep command only prints out the lines that match pattern. Nah, kemudian saya ketik grep sudo /etc/group, kemudian enter ya. Terlihat bahwa user kali ini memang ada di grup sudo ya. Oke, selanjutnya Linux terminal. Sebentar ikan. Nah, ini Linux terminal itu mendukung history dan shortcut. Nah, saya tekan tombol up arrow itu untuk melihat perintah sebelumnya. Misalnya sudo vsudo. Kalau saya ketik history, kita ketik history. Nah, ini akan muncul daftar semua komen yang sudah digunakan. Ya, ini nih history nih, vsudo, sudo vsudo, grep sudo, etc group, lalu history itu keluar. Misalnya dengan kombinasi tanda seru ya, nih tanda seru di mana tadi ada nih, combination point tanda seru, saya bisa menjalankan ulang perintah. Misalnya itu kita ikuti yang ini ya, enter tanda seru. Bisa ya, 3. Ini akan mengulang perintah ketiga gitu. Nah, ini perintah ketiga. Nah, selain itu tombol tab itu juga membantu autocomplete. Contohnya saya ketik hi lalu tab ya. Sebentar. Oh, nih ada nih. Sebentar. Hi itu ada history, bisa history, histrack, hitext gitu ya. Jadi nih, bisa history, histracks ya, bisa. Jadi ada ini kalau kita menggunakan tab tersebut.
Kalau tab ini juga tuh bisa digunain untuk folder gitu. Ya, untuk folder, untuk nama folder misalnya saya ketik ls me ini ya, ls/me. Ini sebentar. ls me cannot access me. Oh, seharusnya di tab. Sorry maaf. ls. Nah, dia otomatis tuh jadi media gitu. Jadi dia otomatis ls media gitu. Oke. Cukup sekian sih presentasi lab menggunakan ethical hacker kali ini ya. Jadi dari lab ini kita belajar cara mendeploy Kali Linux ya menggunakan image pre-built baik di VirtualBox maupun di UTM. Nah, keuntungan untuk menggunakan pre-built ini adalah instalasinya tuh jauh lebih cepat dan praktis karena kita tidak perlu setting manual dari awal. Namun jika menggunakan installer image, kita bisa menyesuaikan konfigurasi sesuai kebutuhan. Sekian demonstrasi lab deploy a pre-built Kali Linux VM dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.